saya niatkan menarik rezeki sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber dengan cara ajaib, mudah, dan menyenangkan. Karena energi akan Happy hockey! Makin happy! Makin hockey! Dan tadi saya sempat berpesan benahi prasangka. Nah, bahayanya orang diajak diskusi begini, prasangkanya itu sudah fix, kan gaji saya sekian. Siapa bilang rezeki itu gaji? Siapa bilang rezeki sama dengan gaji? Mana tertulis di dalam kitab bahwa rezeki adalah seseorang manusia rezekinya hanya sebatas gaji? Tidak ada tulisan begitu. Ketika prasangkanya hanya rezekinya gaji, Anda kan dapatnya segitu. Dulu ketika saya masih kerja, tantangan saya apa? Yang membuat hidup saya tidak berubah? Gaji. Gaji saya sekian, untuk bayar ini sekian, cicilan motor sekian, kontrakan sekian, minus sekian, harus ngutang sekian. Prasangka saya di situ terus dominan. Makanya kehidupan bertahun-tahun kayak gitu. Makanya nanti buku saya pun salah satunya adalah bagaimana membenahi prasangka. Hati-hati dengan prasangka. Banyak orang yang sudah membatasi seolah-olah rezekinya hanya segitu. Itu loh. Banyak orang yang menutup pintu rezeki hanya dari satu sumber. Misalkan dari gaji. Padahal rezeki ada rezeki terduga, ada rezeki tak terduga. Pernah minta nggak rezeki yang tak terduga? Contoh, Anda ngoyo di situ. Ya Allah ya Tuhan, saya mau kaya, tapi hanya pakai cara ini. Saya nggak mau cara yang lain. Kan banyak orang begitu. Misalkan Anda lagi punya kios jualan baju misalkan. Anda punya kios jualan baju. Ya Allah ya Tuhan, datangkan konsumen yang banyak. Saya mau kaya dari jualan kios dan baju ini. Pertanyaannya gini, kalau Allah Anda, Tuhan Anda, pengen ngasih dengan cara yang lain, gimana masuknya kalau Anda nggak buka pintunya? Gitu. Banyak orang tuh pengen kaya, tapi dikte sama yang di atas. Saya mau kaya Tuhan, tapi harus pakai ini ya. Saya nggak mau cara yang lain loh ya. Pokoknya harus dari kios ini harus rame. Lah siapa Anda? Gitu loh. Saya pernah kapok di posisi itu karena terlalu sombong di hadapannya. Iya, seolah-olah kita yang ngatur Tuhan, maunya harus dari ini gitu. Saya sudah kapok hanya punya rezeki dari satu sumber. Saya sudah kapok. Gitu, ya. Jadi saya sudah nggak mau lagi hanya punya satu sumber rezeki. Ya kalau itu cara Tuhan, gitu loh. Kalau bukan, Tuhan mau kasih yang lain, tapi saya nggak buka caranya, waduh bahaya sekali. Berapa banyak orang yang prasangkanya rezekinya hanya dari gaji, rezekinya hanya dari, misalkan toko sembako, hanya dari toko sembako itu tok, gitu loh. Ya, sampai di sini paham teman-teman ya. Bahasa visualisasi 369 dong, nulis scripting 369. Apa itu? Apakah jaminan nulis 369 pasti kaya? Kalau iya, oh enak sekali itu. Ya. Enak sekali itu kalau pasti kaya gitu. Adakah teknik scripting 369 pasti berhasil? Kalau pasti, langsung belajar semua aja. Seperti itu. Karena dari teknik loa, entah itu scripting, visualisasi, afirmasi, tergantung vibrasinya. Anda saat ini nulis saya punya uang 1 miliar, saya punya rumah 2 lantai, saya punya mobil ini itu, tapi vibrasi sepanjang harinya ngeluh, ngedumel, ya, terus mikirin kekurangan, hutang dan lain-lain, tidak selaras dengan frekuensi tadi. Masih ingat gelombang radio? Ya, itu. Bagaimana membentuk prasangka supaya membuka rezeki? Self-talk. Salah satunya self-talk. Sekarang begini deh, teman-teman, ini belajar vibrasi ya, buat teman-teman sahabat yang muslim ya. Buat teman-teman sahabat yang muslim,
Anda ketika mengucap mohon maaf, Allahu Akbar, itu dengan hati atau dengan mulut? Itu. Karena saat itu saudara saya yang sedang ada seseorang yang sedang bangkrut, rumahnya harus disita, dan salah satunya saya minta untuk diikhlaskan, kalau memang itu harus lepaskan, karena ada beberapa memori negatif, vibrasi negatif di situ, lepaskan saja, saya bilang gitu. Ya mas, saya ikhlas, saya lepaskan. Nanti setelah ini saya ngontrak aja nggak apa-apa kok gitu. Saya ngontrak saja nggak apa-apa. Saya bilang gini, loh kenapa ngontrak? Emangnya kalau dikasih rumah 2M nggak mau? Ya mau. Loh kenapa pasangannya begitu? Katanya Allah Maha Besar. Katanya Allah Maha Besar. Kenapa prasangkanya kecil? Anda kalau dengan vibrasi yang benar, getar Anda benar, Anda mengucap Allahu Akbar, itu merindingnya luar biasa. Kenapa Anda cemas khawatir? Katanya punya Allah yang Maha Besar, yang Maha Kaya. Gitu loh. Mana vibrasinya? Gitu. Ya. Jadi mulai sekarang niatkan gitu. Caranya adalah dari niat dulu. Saya niatkan menarik rezeki dari berbagai macam sumber dengan cara ajaib, mudah, dan menyenangkan. Niatkan dulu. Saya niatkan menarik rezeki sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber dengan cara ajaib, mudah, dan menyenangkan. Karena energi akan mengikuti niat, semesta akan merespon niat Anda. Dengan niat itu Anda sudah membuka, Anda tidak membatasi rezeki harus dari mana. Ada beberapa hal yang saya lakukan dan berhasil, salah satunya adalah bangun tidur saldo rekening nambah. Dulu saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya tahu kerja prasangka, saya tahu pikiran adalah magnet. Saya program terus ke dalam diri bahwa bangun tidur saldo rekening nambah. Teman-teman yang di Jago TikTok Affiliate, saya jejelin setiap video tutorial, ya, cuan dengan mudah dan menyenangkan, bangun tidur dipaksa cuan sampai saya bikin kaos. Itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Itu, ya. Oke, clear bagaimana caranya, ya. Yang punya hutang mau tobat nggak untuk stop mikir hutang? Atau tetap dengan caranya sendiri nggak apa-apa, boleh. Anda mau setiap hari mikirin hutang terus nggak apa-apa. Bangun tidur, mau tidur, makan sehari 3 kali mikirin hutang nggak apa-apa, boleh. Ya. Tapi cara saya untuk bebas hutang adalah dengan satu, tidak memikirkannya di awal.